Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentu ada kabar baik Bapak Ibu, terutama teman-teman yang masih mendambakan menjadi ASN P3K. Nah, di sini Bapak Ibu, judul kita kali ini adalah banyak peserta tidak lolos tes P3K. Jadi bukan sedikit ya yang mendaftar di P3K, tetapi banyak peserta yang tidak lolos tes P3K. Ya, Menpan RB siapkan atau Menpan RB siap melakukan ini, Bapak Ibu. Mari kita simak ya paparan berikutnya. Admin lansir dari Berita Solo Raya, Bapak Ibu, bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas diperintahkan ya oleh pemerintah, terutama dalam hal ini Presiden, agar dapat menemukan solusi. Nah, luar biasa, banyaknya calon pegawai pemerintah atau P3K dengan perjanjian kerja atau P3K yang lolos seleksi, itu Bapak Ibu. Nah, disampaikan oleh Menpan RB, seleksi P3K yang dilaksanakan Maret 2023 lalu nyatanya menghasilkan banyak peserta tes yang tidak lulus. Sebagai contoh misalnya untuk P3K profesi dosen, ini disebutkan hanya 31% saja yang lolos gitu ya, yang lulus. Nah, menurut Menpan RB, sedikitnya jumlah peserta yang berhasil lulus ya seleksi P3K salah satunya diakibatkan dari tingginya passing grade atau nilai ambang batas yang diajukan instansi pembina. Saya pikir ini kabar baik. Mengapa Bapak Ibu? Karena dengan banyaknya peserta atau calon peserta yang tidak lolos, ini sangat memungkinkan ya nanti ada perubahan grade gitu ya, perubahan ambang batas ya, mudah-mudahan tidak setinggi yang sekarang itu. Nah, ini juga menjadi acuan pemerintah agar ketika nanti pengadaan tes seleksi P3K kembali akan menjadi sebuah perhatian. Mudah-mudahan. Nah, selain alasan lain, selain tadi yang passing grade, alasan lain ketidaklulusan mereka pada tes P3K yaitu karena banyaknya peserta yang gagal dalam menguasai kompetensi teknis. Nah, ini sesuai syarat yang diminta panitia seleksi. Jadi saya pikir kalau ini kan sudah ke person ya, sudah ke pribadi-pribadi. Jadi masih mungkin lemah dari sisi potensi teknis gitu ya. Nah, jadi untuk itu pemerintah, Bapak Ibu, dalam ini Permen RB membuat skenario yang barangkali bisa dijadikan acuan ke depan agar rankingan begitu ya, ini mungkin ditinjau ulang gitu ya. Nah, jadi pemerintah ingin mengkaji kembali beberapa kemungkinan atau perankingan atau seperti apa ya begitu ya, bahwa banyaknya peserta yang tidak lulus atau gagal itu karena tadi mungkin pertama ketinggian passing grade, yang kedua gagal dalam penguasaan kompetensi teknis. Jadi banyak sekali yang tidak lolos, bahkan tingkat kelulusan P3K ini totalnya 30%. Berarti ini soal passing grade yang diajukan instansi pembina yang tinggi atau kompetensi teknis banyak yang tidak bisa mereka kerjakan. Nah, nanti mudah-mudahan ini ditinjau ulang. Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu. Nah, selain P3K dosen, ada pula P3K Pranata Komputer ya, dengan penerima calon P3K sebanyak 3%. Kemudian jumlah pendaftar totalnya itu 10.000 orang. Aduh, luar biasa. Kemudian ada lagi di sini Bapak Ibu bahwa Menpan RB telah memerintahkan BKN untuk dapat membuat simulasi juga kajian terkait kelulusan seleksi P3K. Nah, ini mudah-mudahan menjadi kabar gembira bagi teman-teman tenaga honorer yang belum lolos. Mudah-mudahan ini dikaji lagi Bapak Ibu, dikaji ulang terkait dengan passing grade-nya. Kemudian mungkin dari sisi soal ya, kompetensinya ini juga menjadi bahan perhatian agar potensi untuk kegagalan itu bisa dikurangi ya. Nah, kemudian melanjutkan juga Bapak Kemenpan RB akan mengumpulkan puluhan instansi pembina agar jika kedepannya ada kebutuhan instansi pembina dapat terjawab dari hasil rekrutmen yang ada. Karena tentu Kemenpan RB harus mengetahui
kebutuhan kompetensi dari instansi pembina ya masing-masing jabatan. Kemudian Bapak Ibu Kemenpan RB dan BKN juga harus melibatkan instansi pembina karena instansi pembina mungkin kalau di kabupaten kota daerah kan ini pemerintah daerah tentunya ya. Nah, ini juga harus melibatkan instansi pembina karena instansi pembina yang mengusulkan skema passing grade sesuai kebutuhan mereka. Jadi mudah-mudahan ada kata sepakat ya paling tidak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terutama dalam penentuan kelulusan. Itu aja Pak intinya gitu. Oke, itu saja Bapak Ibu informasinya terkait dengan paparan kita mengapa peserta banyak yang tidak lolos P3K dan ini akan terus dikaji oleh pemerintah. Gitu Bapak Ibu. Baik, kita berdoa saja semoga dipermudah begitu. Ya, artinya kalau passing grade-nya mungkin tidak setinggi sekarang, kemudian tingkat kualitas soalnya mungkin agak sedikit dikurangi misalnya. Ya, itu kan kemungkinan besar teman-teman yang daftar yang seleksi P3K, kemungkinan besar peluang untuk lolosnya besar. Amin. Itu saja yang dapat admin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.